Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ada di ibadah tengah minggu suara kebenaran. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menghampiri tahta suci-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita, keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Tak terhitung, tak terhingga. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Amin. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Kembali lagi katakan, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi pada
kasih Tuhan. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, permihara hidup. Bila ku rasa selalu ya Bapa, bila ku rasa selalu kehadirat-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Amin, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu dan meninggikan-Mu. Mari kita mau katakan, jalan tak selalu rata. Kadang kita harus mendaki gunung yang tinggi, kadang kita harus melewati lembah yang curam, tapi Tuhan selalu ada beserta dengan kita selama-lamanya. Haleluya. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Amin. Lembah yang sangat
nama Tuhan. Pujian bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Buka hatimu, teduhkan jiwamu. Biarkan Roh Kudus bekerja, menjamah kita semua, menjamah hati kita. Terimalah firman Tuhan, isi hati Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Katakan ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang agar ku pahami kehendakmu dan turuti kehendakmu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunaku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di dalam-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunaku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di dalam-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita mau katakan kepada Tuhan. Selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang agar ku pahami kehendakmu dan turuti rencanamu. Aku sebagai tanah liat,
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara Jemaat di GSKI Sola Gracia, California. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Bobby yang memberikan saya kepercayaan untuk boleh melayani firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenang teduhkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami Tuhan, pakailah mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang terucap semua berasal dari hati Bapa di sorga. Terima kasih, ya Bapa, hai dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan beberapa ayat di dalam Alkitab kita, di kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan demikianlah firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini berbicara mengenai atau menjelaskan mengenai saat-saat di mana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua akan menginvasi atau akan menyerang dan akhirnya menaklukkan kerajaan Yeriko. Ya. Maksud saya kota Yeriko. Bapak Ibu bisa menghayati betapa Yosua ini sedang ada dalam kondisi yang krisis, kondisi yang tegang. Dia sedang bergumul mengenai peperangan yang akan dihadapinya, ya, menaklukkan atau melawan kota Yeriko yang ada di hadapannya. Dan di segmen ini kita melihat ada sesosok ya panglima bala tentara Tuhan dengan pedang yang terhunus. Ini berbicara mengenai kesiapan berperang ya. Ini berbicara tentang pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya atau dari tempatnya. Tentu di saat-saat genting semacam ini Yosua merasa ketakutan. Sebagai manusia wajar jika dia bersikap demikian. Dan respon yang sangat spontan adalah, "Ada di pihak siapakah engkau Tuhan?" Kira-kira demikian ya. Atau dalam bahasa Inggris ada satu istilah ya, "Whose side are you on?" Ada di pihak siapakah Anda ya. Whose side are you on ini biasanya disampaikan secara berkelakar atau secara bercanda begitu ya, untuk semacam menyudutkan orang dalam maksud menjadikan seseorang ini sebagai bahan bercandaan. Kamu sebenarnya berpihak sama siapa sih? Anda tuh sebenarnya lawan atau kawan kami sih gitu ya. Kalau berbicara kawan kok nggak ada pembelaannya sih, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan whose side are you on? Saya teringat satu peristiwa ya terjadi di Amerika Serikat ya sekitar tahun 1800-an ya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Abraham Lincoln ya Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ya di bawah kepemimpinan beliau ini pecahlah Civil War ya peperangan saudara antara Union
atau negara bagian utara dengan konfederasi atau negara bagian selatan. Civil War ini terjadi sekitar tahun 1860-an, tepatnya 1861 sampai dengan 1865. Di tengah-tengah panasnya perang tersebut, oke, saya sebenarnya sudah siapkan gambar. Mohon maaf, saya lupa share screen-nya. Izin saya share screen. Nah, ini kira-kira gambarnya beliau. Ya, di tengah-tengah pecahnya perang itu, di tengah memanasnya perang saudara tersebut, salah seorang penasihat Presiden Lincoln mengatakan bahwa dia bersyukur. Ini kata seseorang penasihatnya Presiden Lincoln. Dia bersyukur bahwa Tuhan ada di pihak Serikat atau di pihak Union. Lalu Lincoln menjawab seperti quote yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Sir, my concern is not whether God is on my side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right. Ini kutipan yang begitu terkenal dari Abraham Lincoln, ya. Jadi menanggapi perkataan dari penasehatnya yang berkata bahwa dia bersyukur Allah ada di pihak mereka. Lincoln dengan bijaksana berkata demikian, bahwa saya tidak terlalu memusingkan apakah Allah ada di pihak saya atau tidak, ya. Atau kalau saya boleh tafsirkan kalimat beliau ini, bahwa Allah pasti akan membela kita. Tetapi masalahnya, atau Allah pasti akan berpihak kepada kita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kita ada di pihaknya Tuhan. Kalau kita ada di pihaknya Allah, maka kita pasti ada dalam keadaan yang benar. Karena Allah Maha benar. Allah itu selalu benar adanya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saat kita bisa saja mengalami atau menghadapi permasalahan. Setiap saat kita bisa saja menghadapi situasi yang genting, situasi yang mencekam, situasi yang krisis atau kritis. Tetapi yang seharusnya menjadi concern kita, yang menjadi kepedulian kita, bukan Tuhan, apakah Engkau mau berpihak kepada saya? Apakah Engkau mau menolong saya? Apakah Engkau mau melindungi saya? Tetapi yang seharusnya menjadi concern kita, menjadi kepedulian kita adalah, apakah kita berada di pihaknya Allah? Apakah kita sudah berkeadaan, sudah menjadi orang-orang yang layak untuk hidup di dalam perlindungan Allah, hidup dalam penjagaannya Allah? Nah, ini yang seharusnya kita permasalahkan. Ya. Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sehubungan dengan ayat ini, sebuah catatan penting untuk kita perhatikan bersama adalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Hanya ketika atau hanya karena kita berada di pihaknya. Tuhan akan berada di pihak kita dengan catatan apabila kita berada di pihaknya. Karena kita bertekuk lutut kepadanya dan bergabung, ya, bergabung di dalam atau dengan pasukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, in the game of life, it is time to take sides. In the kingdom, there is no neutral ground. Whose side are you on? Di dalam kancah kehidupan ini setiap saat kita selalu diperhadapkan pada sebuah pilihan untuk menentukan, untuk memutuskan ada di pihak siapa kita. Di dalam kerajaan ini, di dalam kerajaannya Allah, ya, in the kingdom of God, there is no neutral ground. Kita tidak bisa ada di wilayah netral. Kita tidak bisa tidak berpihak. Kita tidak bisa tidak mengambil sikap. Kita harus mengambil sikap apakah kita tergabung, terhisap di dalam pasukannya Allah, atau kita berada di dalam gerombolan yang lain, berhadapan atau bermusuhan dengan Allah.
satu fakta yang mengerikan apabila seseorang merasa bahwa dia adalah umat Allah, bahwa dia sudah menjadi orang percaya, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, setiap hari kehidupannya secara konkret, dia sedang bermusuhan dengan Allah. Dari apa yang dipikirkannya, apa yang diucapkannya, bagaimana perlakuannya terhadap orang lain, tidak mencerminkan bahwa dia adalah pasukannya Allah. Tidak mencerminkan bahwa dia layak untuk dibela atau dilindungi oleh Allah. Kiranya dijauhkan oleh Tuhan dari kita semua hal semacam ini. Sebaliknya, apabila kita berkata, Tuhan, aku milikmu, Tuhan, aku mengasihi Engkau, maka dengan segenap hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, kita mengarahkan seluruhnya untuk kita berpihak kepada Allah saja. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tidak ada wilayah yang tidak bertuhan. Tidak ada wilayah yang tidak bertuhan. Ya. Dimanapun tempat kita berpijak, ya, dimanapun kita melangkahkan kaki kita berada di wilayah yang bertuhan. Dan kalau kita berkata, Tuhan semesta alam, Adonai Zebaoth, ya, the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Artinya bahwa dia adalah majikan dari seluruh ya bumi dan segala yang ada di dalamnya. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan yang pantas kepada Allah. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara apapun yang kita lakukan setiap saat. Ya, dari perkataan kita, dari sikap perbuatan kita kepada orang lain, dari pikiran yang kita produksi, ya, setiap saatnya kita persembahkan atau kita dedikasikan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada wilayah yang tidak bertuhan. Kita harus menyadari hal ini, bahwa dimanapun tempat kita menginjakkan kaki kita, ada Sang Majikan Agung, ada Tuhan, ya, ada Panglima Bala Tentara Tuhan yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa melihat kita, sekaligus berusaha atau berkehendak untuk menjaga dan melindungi kita. Asalkan kita berkeadaan selalu layak untuk dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi dari tidak ada wilayah yang tidak ada wilayah yang tak bertuhan atau semua wilayah memiliki majikan agung. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita harus mengabdi kepada majikan yang benar. Matius pasal 6 ayat yang ke-24, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, di sana dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya ulangi bagian yang terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memilih setiap hari, bahkan setiap saat dalam hidup kita, kepada siapa kita mengabdi atau melayani atau menghamba. Kepada siapa kita mengabdi atau menghamba. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan etis ini. Dan tentu kita tidak bisa secara naif berkata, aku mengabdi kepada Allah, jika kita masih terikat atau masih memiliki ilah yang lain. Ya. Dalam hal ini di Matius pasal 6 tadi dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan di ayat ini, you cannot serve both God and money. Ya. Mammon ini memang secara sederhana dapat diterjemahkan money atau uang. Ya. Lebih
sebenarnya lebih dalam dari itu, artinya adalah eh, kemapanan hidup, ya. Artinya kesejahteraan, artinya bisa kemakmuran, ya. Ya, memang harta ini memiliki daya pikat ya bagi eh, banyak orang, ya. Bisa dikatakan bagi hampir semua orang, ya. Karena uang ini dapat eh, dapat membuat atau menjadikan seseorang ini memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang sedemikian hebat, bisa menjadi terpandang, ya, bisa dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah jika masih terikat, jika masih menghamba kepada uang, ya, kepada mamon, kepada hal apapun di luar Allah, ya, yang dijadikan sebagai sumber kekuatan. Ya. Dalam hal ini kita harus secara bulat, secara utuh kita membulatkan hati kita untuk hanya mengabdi kepada Allah saja. Di dalam Yosua pasal yang terakhir, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa ayat saja yang akan saya baca. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24, tapi hanya beberapa ayat yang saya bacakan, ayat 15, lalu saya akan bacakan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali bahwa kalau kita, dan ini yang seharusnya kita lakukan, kita memutuskan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk melayani Allah, maka kita harus menjauhkan segala Allah asing yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin selama ini kita menggantungkan harapan kita pada seseorang, dan orang itu tanpa disadari menjadi semacam berhala bagi kita. Kita harus bertobat kepada Allah, kepada Tuhan, dan kita minta ampun di hadapannya, dan berjanji bertekad untuk tidak melakukannya lagi, dan berjanji hanya kepada Tuhan saja kita akan bergantung. Mungkin selama ini kita menjadikan hobi kita sebagai sumber kebahagiaan kita. Ya, mungkin kita menjadikan saldo di rekening bank kita sebagai kekuatan kita. Kita merasa tenang, kita merasa nyaman melihat, ya, balance atau saldo yang ada di rekening kita itu. Ya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan sampai kita menjadikan mamon ataupun hal-hal apapun di luar Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sudah sepantasnya Allah layak untuk disembah, Allah layak untuk dipercayai, Allah layak untuk kita mengabdi kepadanya. Ya. Oleh karena itu kita harus menjauhkan segala ilah asing dari hadapan kita. Hal-hal yang selama ini mendatangkan kebahagiaan kita, ya. Hal-hal yang mendatangkan sukacita kita tanpa kita mempedulikan apakah Tuhan ikut menikmatinya atau tidak. Kita harus perkarakan dengan serius. Ya. Oleh karena itu hal melayani Tuhan, hal mengabdi kepada Tuhan harus menjadi keputusan yang selalu diupdate setiap hari. Kita memperbaharui komitmen kita setiap hari, mengupdate janji kita untuk mengasihi dan mengiring Tuhan setiap hari. Ya.
Kita tidak bisa berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah berkomitmen untuk mengiring Tuhan selama hidup saya 23 tahun yang lalu. Oh Pak Pendeta, saya sudah lahir baru. Saya sudah terima Tuhan dan berjanji mengikut Tuhan 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu. Tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus mengupdate ya, komitmen kita, ya, tekad kita untuk mengiring dan mengasihi Tuhan setiap harinya. Untuk itu betapa pentingnya jam-jam doa kita setiap hari. Sediakan waktu paling minim 30 menit setiap harinya. Kita menjumpai Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Ya, dalam doa-doa pribadi kita. Dan dalam doa-doa yang bersifat komunal atau dalam komunitas kita. Ya, usahakan mengikuti doa pagi setiap harinya. Ya, kalau di sini di Indonesia kami mengikuti doa pagi yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sinode, ya Bapak Pendeta Erastus Sabdono di Truth ID setiap pukul 5 waktu Indonesia Barat. Entah kalau di California mungkin pukul 4 sore barangkali mungkin ya, 4 atau 5 sore ya. Kalau Bapak Ibu memang memungkinkan untuk mengikuti doa rutin itu, saya menghimbau untuk mengikuti ya secara rutin. Setiap harinya kita butuh Bapak Ibu untuk mengupdate janji kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus selalu mengupdate cinta kita, pengiringan kita akan Tuhan. Ya. Karena tidak cukup hanya berapa belas tahun yang lalu, atau mungkin berapa tahun yang lalu, tetapi setiap hari kita harus perbarui komitmen janji kita kepada Tuhan. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai adalah kita harus membedakan antara perasaan versus kenyataan. Ya. Kita atau tidak sedikit orang-orang Kristen merasa sudah berpihak kepada Allah, merasa bahwa dia ada di dalam pemeliharaannya Tuhan, ya, merasa hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana cara membedakan antara perasaan versus kenyataan? Bahwa kita benar-benar secara de facto, bukan hanya intuisi, bukan hanya feeling saja, bukannya perasaan saja, tetapi secara faktual kita benar-benar ada di pihaknya Allah. Coba kita perhatikan ayat utama tadi, Yosua pasal 5, ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 5 ayat yang ke-15 saya akan membacakan sekali lagi bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ya. Dan Yosua berbuat demikian. Satu kalimat yang singkat ya, tetapi penting untuk kita perhatikan. Dan Yosua berbuat demikian. Menjadi pertanyaan reflektif bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mungkin sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pemberitaan firman seperti ini sudah beberapa kali Bapak Ibu dengarkan. Pak Pendeta, ayat ini sudah sering saya baca. Bahkan mungkin saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menjadikan ayat-ayat ini sebagai ayat hafalan. Ya, tetapi untuk menjadi perenungan bersama, menjadi refleksi kita bersama, dan untuk kita perbaiki kehidupan kita. Satu kalimat yang begitu indah. Di ayat 15 tadi dikatakan, dan Yosua berbuat demikian. Permasalahannya bukan seberapa banyak firman yang sudah engkau dengarkan. Bukan berapa banyak seri khotbah yang Anda sudah dengarkan. Berapa banyak bahkan ayat hafalan yang sudah Anda hafalkan. Tetapi yang paling penting adalah seberapa banyak Anda sudah menerapkannya, sudah melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Jadi bagaimana untuk membedakan bahwa saya ada di pihak Tuhan secara faktual, bukan hanya perasaan saja, yaitu tergantung pada ketaatan kita. Apakah kita sudah menaati? Ini pun dibutuhkan kejujuran kita, Bapak Ibu. Kita bisa membohongi diri kita sendiri. Kita merasa sudah taat. Wah, ini juga repot. Ya,
Ini juga repot. Maka coba camkan kalimat ini baik-baik. Dan Yosua pun berbuat demikian. Adalah indah jika kita mengganti kata Yosua itu dengan nama kita masing-masing. Misalkan saya dan Yehuda pun berbuat demikian. Mari kita berkomitmen, mari kita berjanji untuk melakukan firman Tuhan setiap harinya. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita melakukan firman Tuhan. Kita mencoba atau kita berjuang untuk menghayati kekudusan Allah. Ya, Allah, the Lord of Hosts, Allah semesta alam. Tuhan pemilik alam semesta jagat raya yang begitu luas ini. Dan segala yang ada di dalamnya. Hayati kekudusan Allah. Ada satu kalimat di sinagoga atau tempat ibadahnya orang Yahudi, ya, di mana tulisan tersebut dituliskan demikian, Dalifne mi ata omen, ya, Dalifne mi ata omen. Artinya adalah knowing before whom you stand. Kenalilah atau ketahuilah di hadapan siapa Anda berdiri. Ya. Ini ciri-ciri orang yang menghayati kekudusan Allah, yaitu apabila kita mengenali pribadi yang di hadapannya kita berdiri. Dia bukan Allah yang tidak nyata. Dia bukan fantasi. Dia bukan khayalan. Dia bukan cerita dongeng yang dikarang oleh orang-orang purbakala. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang nyata. Senyata nafas yang kita hirup. Udara yang kita hirup dan kita hembuskan. Senyata angin yang berhembus. Dan senyata apapun hal yang pernah kita ketahui, Allah jauh lebih nyata daripada semua itu. Kenalilah pribadi yang di hadapannya kita berdiri. Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang terkenal, pernah berkata demikian, ada dua jenis orang. Ada dua jenis atau dua macam orang. Orang suci yang tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan orang berdosa, ini orang yang kedua, orang berdosa yang berpikir bahwa mereka adalah orang suci. Kiranya kita menjadi orang jenis pertama, orang kudusnya Tuhan, orang salehnya Tuhan, yang sadar bahwa kita adalah orang berdosa, yang setiap hari kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan penyucian dari Tuhan, membutuhkan untuk Allah menghampiri kita, menguduskan dan melayakkan kita untuk selalu hidup di hadirat-Nya. Jangan sampai kita menjadi tipe orang kedua, orang berdosa yang berpikir bahwa mereka adalah orang suci. Dan ini adalah kesombongan, merupakan dosa yang paling mematikan. Karena sejatinya atau pada dasarnya kesombongan ini mendistorsi kenyataan, menyimpangkan realita. Kesombongan bisa membutakan mata hati kita, mengakibatkan kita merasa menjadi pusat dari alam semesta. Namun ketika kita menyadari tentang kebenaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha hadir, pribadi yang omnipresence, dan kita menghayati atau menghidupi hadiratnya yang kudus, barulah kita bisa menjalani kehidupan secara pantas di hadapannya. Dalifne mi'ata omen. Ketahuilah di hadapan siapa Anda berdiri. Ini memang tidak terdapat secara langsung di kitab suci, ya, dalam Alkitab bahasa Ibrani, tetapi sangat mungkin ekspresi ini idenya berasal dari pengalaman Musa, ya, ketika mengalami atau mendapati teofani, Allah menampakkan diri kepadanya di tengah-tengah semak yang menyala-nyala. Ya. Ketika itu Tuhan berseru kepada Musa, janganlah engkau dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Ya. Keluaran pasal 3 ayat yang kelima. Pengalaman yang mirip atau yang serupa dialami juga oleh Yosua, ya, di mana Yosua berhadapan dengan panglima bala tentara Tuhan dan ia diminta untuk menanggalkan kasutnya. Ya. Kalau saya boleh tafsirkan, ya, boleh menafsirkan secara alegoris, hal yang kita harus lakukan
yaitu kita tanggalkan kasut kita. Ini berbicara mengenai perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Ya. Kalau kita selama ini berbuat sesuka hati kita sendiri, kalau kita masih memiliki kesombongan, kecongkakan, ketinggian hati, merasa kita tidak perlu Tuhan, atau tidak perlu adanya Tuhan. Mungkin memang tidak diucapkan secara verbal melalui kata-kata kita, tetapi dari sikap kita menunjukkan bahwa kita seolah-olah tidak memerlukan Tuhan. Ini saat yang terbaik bagi kita semua untuk kita bertobat. Dengan tulus, dengan kerendahan hati, kita berkata, aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan Engkau. Selama ini aku banyak berdosa, banyak kali mengecewakan, melukakan hatinya Tuhan. Namun saat ini aku mau berbalik kepadamu. Aku mau berkata, aku memerlukan Engkau. Itu arti dari menanggalkan kasut. Menghayati kekudusan Allah tidak hanya secara kognitif saja. Dari pengetahuan saja tidaklah cukup. Oh iya, Allah omnipresence. Allah maha hadir. Allah semesta alam. Tidak cukup demikian Bapak Ibu. Tapi harus ada respons yang proporsional. Harus ada tindakan konkret dari kita, ya, berupa pertobatan kita. Kita bersedia untuk menanggalkan kasut kita, menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau selama ini kita masih menyimpan dosa, ya, Bapak Ibu yang lebih mengetahui dosa masing-masing, ya, bukan kapasitas saya untuk menunjuk-nunjuknya. Anda punya dosa ini, Anda punya dosa itu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja secara pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus akan mengingatkan, kamu masih menyimpan dosa yang ini. Kamu masih melakukan hal itu. Kamu masih seperti itu. Kamu harus bertobat. Mungkin ini kesempatanmu yang terakhir. Pada hari ini, jika engkau masih mendengar suaranya, masih mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Kita belajar untuk menghayati kekudusan Allah di segala tempatnya, dimanapun penjuru, di seluruh penjuru muka bumi ini. Hadirat Allah itu ada, karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Tinggal bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi hal ini. Bersediakah kita untuk bertobat? Bertobat ini artinya putar balik. Artinya kita make a U-turn. Dari semula kita menuju kepada kebinasaan, lalu kita make a U-turn menghadap kepada Allah. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Terutama di ayat yang kelima saya akan membacakan, tadi sempat saya mention, saya akan membacakan secara lengkapnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudaraku yang kekasih, mari kita secara jujur, kita menjawab pertanyaan sederhana ini. Kapan terakhir kali kita menghayati kekudusan Allah? Kapankah terakhir kali dalam hidup kita merasa gentar melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu? Atau jangan-jangan sudah begitu lama kita meninggalkan pengalaman yang begitu berharga itu. Pengalaman awesome God. Mengalami kekaguman. Betapa menggentarkannya Tuhan itu. Tanggalkanlah kasutmu. Kalau engkau mau mendekat kepada Allah, tanggalkanlah kasutmu. Jangan dekat-dekat.
Artinya engkau tidak bisa mendekati menghampiri Allah. Kalau engkau masih mengenakan kasutmu yang lama, tanggalkanlah kasutmu yang lama, kenakan kasut yang baru, kasut kekudusannya Allah, sepatu kekudusannya Allah, selimut kekudusannya Allah yang melingkupi menaungi seluruh kehidupan kita. Barulah kita bisa dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani, ya, suratan Ibrani. Saya mengajak kita coba memperhatikan ayat ini. Ibrani, sebentar. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, ya, terutama di ayat yang ke-7 misalnya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, bertobatlah, tanggalkanlah kasutmu, ya, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan lamamu yang itu mendukakan hati Tuhan, yang itu tidak pantas untuk dilakukan orang-orang yang percaya, yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Kenakanlah kasut kekudusan, kenakanlah mantel kekudusannya Allah, dan dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dan akhirnya saudaraku sekalian, pertobatan ini, ya, bukan hanya cukup satu kali, ya, tetapi pertobatan ini haruslah kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya satu kali dalam seminggu, satu kali dalam sebulan, ya, 3 kali dalam 2 bulan tidak cukup. Tetapi setiap hari kita update janji kita. Kita mengupdate komitmen kita untuk mencintai, mengasihi, dan mengiring Tuhan. Sembari kita mengizinkan Roh Kudus untuk membereskan kehidupan kita, membuang hal-hal yang mendukakan dan melukai perasaannya Tuhan. Ya. Tidak cukup hanya satu kali, tetapi harus dilakukan selama berulang kali, setiap kali dalam hidup kita, setiap hari, setiap saat. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bertanya kepada Tuhan, kawankah engkau atau lawan? Tuhan akan menjawab, bukan, tapi aku adalah majikan. Akulah Tuhan, akulah Adonai. Kita akan mendengarkan jawaban dari Tuhan seperti itu. Aku bukan lawan. Aku juga bukan hanya sekedar kawan. Tetapi aku adalah majikanmu. Aku adalah Tuhanmu. Akulah Adonai, pemilik penguasa tunggal atas alam semesta ini. Dan sudah semestinya menjadi penguasa tunggal atas seluruh kehidupan kita. Dan jika Tuhan bertanya kepada kita, kawankah engkau atau lawan? Kita dapat menjawabnya dengan berkata, bukan Tuhan, tetapi aku adalah pelayanmu. Aku adalah hambamu. Aku adalah jongosmu. Dulosnya, Ebed Yahweh, Ebed Adonai. Aku pelayannya Tuhan. Aku tidak punya hak apapun. Karena hak itu adalah kepunyaannya Tuhan. Tidak perlu kita meminta Tuhan untuk memihak kepada kita. Kitalah yang harus menuntut diri kita sendiri agar kita selalu berpihak kepada Tuhan. Karena Dia selalu benar dan Dia selalu ada bagi kita untuk berpihak kepada kita. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah pemaparan dari seorang teolog Yahudi terkemuka bernama Abraham Joshua Heschel. Ya, beliau hidup tahun 1907 sampai dengan tahun 1972. Dalam bukunya yang berjudul Between God and Man,
Ia menjelaskan demikian bahwa kemanapun kita pergi, kita harus mengembangkan seni kesadaran akan Tuhan. Kita mempelajari ini dalam penyembahan. Tetapi sejatinya tidak terbatas pada penyembahan saja. Menyembah dengan benar, menurut Hessel, berarti memperluas kehadiran Tuhan di dunia. Ketika kita mengatakan, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Berarti kita sedang memperluas kemuliaannya. Saat kita mengucapkan, Kados, Yidgadal, Veyidkadas, Semei Rabba Behalma, diagungkan dan disucikanlah namanya yang agung di dunia. Kita menyiratkan, semoga kiranya ia semakin bertambah besar. Kemuliaannya kiranya semakin bertambah besar di dunia ini. Mengetahui bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, adalah untuk naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, atau moving to the next level, atau higher level. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesan Tuhan bagi kita sekalian. Bagaimana kita mengembangkan seni untuk kita menghayati kehadiran Allah. Hidup ini bukan tentang kita sebagai pusat kehidupan. Tetapi hidup ini adalah Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita. Menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan menjadi objek penyembahan kita. Sebagai segala-galanya bagi hidup kita. Kita harus memperluas kemuliaannya, kehadirannya. Dimanapun tempat kita berada, kita berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Selamat berjuang untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita merespon firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun kini Roh Kudus akan terus mengerjakannya dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami selalu berjalan di jalan-Mu. Agar hidup kami boleh senantiasa berpihak kepada Tuhan. Kami hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Dan kami hidup di dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan penuh ucapan syukur dan iman. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.